Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Budiarto SPDI, mahasiswa PPG LPTK Unisarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Selasa 19 Juli 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 9 bab 1 dengan materi mengimani hari akhir dan mengakhiri kisah buruk. Mari bersama-sama saksikan praktek pembelajaran saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas di kelas 9D ini, silakan pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma walhiqni bis-shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kalian berdoa, Pak Guru mengabsen terlebih dahulu ya. Yang disebut namanya, katakan hadir. Kalian perempuan hadiro. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Ar-Rafi hadir. Hadir. Adli Azwar Pratama hadir. Hadir. Alif Hakam ya. Amara hadiro. Anastasia hadiro. Ardiansa hadir. Arzeta Hadir, Pak. hadir. Ayudia nggak ada. Ayudia nggak masuk ya. Bunga hadiro. Cut Nabila hadiro. Firza Hadir, Pak. hadir. Puji hadiro. Adi Jonathan hadir. Baik anak-anak, sekarang kita akan memulai pembelajaran baru ya semester 1 ini di kelas 9 tahun pelajaran 2022-2023. Materi kita hari ini adalah tentang bagaimana cara hari akhir atau hari kiamat ya. Pak Guru harap dengan materi baru kita hari ini kelas 9 akan memberikan kalian tambahan kekuatan, tambahan keyakinan di bidang keimanan, yaitu kalian semakin yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengadakan satu peristiwa, yaitu peristiwa hari kiamat. Hari kiamat ini rukun iman berapa? Ada tahu? 5. Apa yang pertama? Kepada Allah. Yang kedua?
Baik anak-anak, di hadapan kalian sudah ada slide PowerPoint ya yang Pak Guru buat untuk memudahkan kalian belajar. Ya, apa materi kita hari ini tadi? Iman, hari kiamat. Nah, ini peta konsep pembelajaran yang perlu kalian dapatkan ya. Nanti dari peta konsep ini Pak Guru perintahkan kalian untuk membuat mapping atau mind mapping ya dari 7 atau 8 poin ini ya. Pak Guru sudah minta kalian terbawa karton ya, nanti dibuat mind mappingnya. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian hari akhir. Yang kedua macam-macam hari kiamat. Yang ketiga ayat Al-Quran tentang keadaan ketika hari akhir. Yang keempat nama-nama hari kiamat. Yang kelima tanda-tanda hari kiamat. Yang keenam yang ketujuh dan yang terakhir hari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja apapun pelajarannya kita harus bisa mengambil hikmah dan kira-kira perilaku yang bisa kita lakukan dari pelajaran tersebut. Paham ya? Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian hari akhir. Ada yang mau membacakan pengertian di papan tulis? Angkat tangan. Ada? Atau kita baca bareng-bareng ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baca judulnya dulu. Pengertian hari akhir dan beriman kepada hari akhir. 1, 2, 3. Hari akhir. 1, 2, 3. Bacanya berantakan. Aku dipanggil aja. Ulangin. Yang namanya Muhammad Ihsan mana? Nah, Ihsan baca San. Apa itu definisi hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhir seluruh proses kehidupan hidup di dunia. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hakim yang maha adil. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab di ayat 7 yang disebut. Bisa nggak bacanya? Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba Fiha. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Ya, artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ya, tangan buat Ihsan. Ya, Pak Guru jelasin lagi ya. Yang pertama hari akhir atau hari kiamat itu hari berakhirnya seluruh seluruh proses kehidupan makhluk hidup di dunia. Jadi proses kehidupan dunia berakhir, selesai, habis. Ya, nggak ada lagi yang sekolah, nggak ada lagi yang main game, nggak ada lagi yang nonton TV, main TikTok apalagi, nggak ada, habis sudah. Kemudian beriman kepada hari akhir artinya dia percaya dengan sepenuh hati tuh. Ya, beriman kepada hari akhir berarti dia percaya dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, ya, dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur. Jadi kiamat datang, kemudian pun dari alam kubur akan dibangkitkan nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, saudara kita sudah meninggal duluan sebelum kiamat akan dibangkitkan. Pak, yang belum meninggal gimana Pak? Dia juga akan meninggal ketika hari kiamat. Pak, berarti dia nggak dikubur jenazahnya Pak? Enggak, siapa yang mau ngubur? Udah kiamat? Ya. Nah, kemudian ada dalilnya yaitu Quran surah Al-Hajj ayat 7. Pak Guru bacakan, kamu ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam hari Kiamat. Iya, Mas Pak Guru minta yang namanya perempuan nih, ya. Siapa ya? Atau ada yang mau perempuan? Cut mana Cut tadi? Ada namanya Cut tadi tuh. Ya, Cut Nabila. Ayo, dibaca Cut Nabila. Macam-macam hari kiamat. Para ulama, gitu ya. Kelihatan nggak Cut tulisannya? Nggak kelihatan? Masa sih nggak kelihatan? Yang depan siapa namanya nih? Hah? Siva. Ya, baca bismillah. 1, 2, 3. Kencang suaranya. Ya, kiamat kubro, apa kiamat kubro yang kencang bacanya, biar kamu didengar. Ya, tepuk tangan buat teman kalian Siva ya. Oke, aku akan jelaskan tentang macam-macam hari kiamat. Yang pertama namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa contohnya? Matinya seseorang karena sakit, itu kiamat kecil. Ya, nenek kita meninggal, kakek kita meninggal, itu kiamat kecil buat kita. Ya, karena kita melihat orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai meninggal dunia misalnya karena sakit, apa karena kecelakaan, apalagi. Ya, apalagi musibah tsunami kayak di Aceh. Ya, pernah di Aceh waktu itu mungkin kalian udah lahir belum tuh? Belum kali ya? Banjir, banjir, musim hujan banjir itu pun kiamat kecil. Apalagi tanah longsor dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari macam-macam hari kiamat ialah kiamat kubro. Jadi ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro. Terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda. Dunianya porak-poranda. Tahu nggak porak-poranda itu apa? Wah, udah nggak berbentuk lagi. Dunianya tuh rusak, hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Jangan ditanya lagi Pak alamnya di mana, karena udah kayak di blender tuh. Ya, bulan, bumi, matahari, seluruh planet, bintang ke bintang, semuanya hancur lewat tiupan malaikat, yaitu malaikat yang sakakala siapa? Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyebutkan ayat Al-Quran tentang keadaan ketika hari akhir atau hari kiamat ya. Nah, gambaran kedahsyatan hari kiamat ini bisa menyebabkan wanita yang menyusui itu bisa melalaikan anak yang disusuinya. Berarti dia punya bayi ibu-ibu tuh ya, bisa lalai. Kemudian ibu hamil pun bisa melahirkan anaknya seketika, alias keguguran, seperti dilukiskan dalam Quran surah Al-Hajj lagi ayat 1. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Ittaqu. Rabbakum. Inna zalzalatas saati. Syai'un azim. Hai manusia. Takwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Nah, selanjutnya yang kedua nih, ini agak panjang ya. Kita bacakan arti saja ya, baru bacakan, yaitu sama di Quran surah Al-Hajj ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan artinya, ingatlah pada
pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui, ya. Kemudian gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Bayangin, kebayang nggak jam gitu? Ya, jangan sampai kita termasuk, dengerin baik ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang merasakan hari kiamat. Kalau kita sampai merasakan datangnya hari kiamat, kita termasuk orang-orang yang celaka. Pak, bagaimana caranya? Syukur-syukur Allah cabut nyawa kita, Allah meninggalkan kita sebelum kiamat terjadi. Selanjutnya kita akan bahas tentang nama-nama hari kiamat. Yang pertama apa namanya? Yaumul Kiamat atau hari kiamat itu sendiri, ya. Yang kedua, Yaumul Akhir atau hari. Yang ketiga, Yaumus Sa'ah atau masa yang. Dan yang keempat, Yaumul hari perhitungan. Nah, dihitung tuh. Ya, Ramadan. Karena itu Ramadan dihitung dah. Ya, segala perbuatan kamu. Ngomong sedetik dihitung, ngomong 2 detik dihitung, ngomong 1 jam dihitung. Ada argonya. Ada apa? Ada argonya kayak orang naik taksi. Baru duduk jalan, argonya jalan. Gitu ya. Kemudian Yaumul Waqi'ah, peristiwa yang pasti berlaku. Ada surat namanya surat Al-Waqi'ah, berarti kiamat itu pasti akan terjadi. Yaumul Haqqah, apa artinya? Peristiwa yang sebenarnya. Yang ketujuh Yaumul Qari'ah, hari yang menggempar. Su'al Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihmil manfus. Pada hari itu gunung-gunung seperti apa ya, kalau kalian api itu ada kembang-kembangnya berterbangan. Gunung kayak gitu nggak sampai nanti jadi angin. Gimana manusia? Paham? Gimana manusia? Gunung banyak nggak? Dari Sumatera, Gunung Sinabung, ya, Pulau Jawa, Gunung Merapi, Semeru banyak, Gunung Rinjani, Krakatau, itu baru di Indonesia. Di luar negeri ada gunung apa yang di Prancis apa tuh? Gunung Everest. Di Prancis di mana? Di Eropa lah pokoknya ya, Everest. Di Jepang apa? Fuji banyak. Itu gunungnya, belum kutubnya mencair. Alhamdulillahnya. Balik lanjut. Apa nih? Yaumul hari goncang karena memang buminya bergoncang. Ilazul ardu. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan tadi tuh, ibu-ibu menyusui, lalai dari anaknya. Perempuan yang hamil gugur hamilnya, coba menderita banget tuh mama. Menderita nggak? Kebayang nggak? Bayang kayak waktu di Balaroa dulu di Sulawesi ya, ayahnya kerja, ibunya di rumah, anaknya ngaji, ibu vaksin, ibunya jalan menenggelamkan. Seperti tragedinya Fir'aun bener ya? Korun ya, tenggelamkan. Mau dibilangin? 9 Yaumul Jaza, hari pembalasan. Ya, setiap amal dibalas. Kamu ngatain temen kamu sabar, kamu dibalas. Paham ya? Dikatain, sabar. Jangan kita dikatain jelek lu, itu jelek. Boleh nggak begitu sayangku? Tidak boleh. Dikatain jelek kamu, jelek-jelek ini ciptaannya Allah. Berarti kamu sama aja menghina pencipta. Ya, pahala dia buat kita, dosa kita. Mau nggak begitu? Berarti kalau dikatain, kasih permen buat dia hadiah. Terima kasih. Terima kasih. Papa terima kasih. Kalau dia kasih pahala, mana ada orang lagi yang kasih pahala kecuali dia. Paham? Setuju?
Selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Kiamat. Yang pertama ada kabut. Nah, nanti terus dibacain sama kalian ya. Ada yang mau bacain? Saya Pak. Ya, Adli ya. Nah, baca Adli dari kabut sampai api. Baca Adli tentang kiamat. Tanda-tanda kiamat: 1 kabut, 2 dajjal, 3 binatang, 4 terbitnya matahari dari barat, 5 turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, 6 Ya'juj dan Ma'juj, 7 gerhana di timur, 8 gerhana di barat, 9 gerhana di Jazirah Arab, dan api mencuri Yaman mengirim manusia menuju tempat pertemuan mereka. Ya, tepuk tangan buat Adli. Ya, jadi kiamat itu kata Rasulullah tidak akan terjadi. Ini ada hadisnya ya. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, beliau berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Jadi ketika itu sahabat lagi, apa bahasa gampang sekarang, lagi kongko. Ya, lagi ngobrol. Tiba-tiba datang Rasulullah. Ya, Rasulullah menghampiri mereka. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kata Rasulullah. Lalu mereka nih menjawab, kami sedang membicarakan hari kiamat. Tuh. Lalu Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat berapa? 10 tanda-tandanya ya. Tadi sudah dibacakan oleh adik. Yang pertama ada kabut. Ya, bumi ini dikelilingi sama kabut. Nah, coba lihat tuh. Ya. Sekarang kebakaran mulai di mana-mana. Australia ada kebakaran. Ya, kabut asap. Bisa jadi itu tanda-tanda. Indonesia suka banyak kabut asap nggak di Kalimantan? Di Amerika, di California. Bisa jadi itu, bisa jadi ya. Yang kedua yang paling serem nih. Ada Dajjal. Dajjal itu siapa? Ada tahu? Dajjal itu tukang fit. Nah, sekarang banyak nggak fitnah di medsos? Banyak kan di medsos fitnah? Gara-gara medsos, gara-gara fitnah, orang berantem ada nggak? Gara-gara medsos, gara-gara fitnah, satu kampung dengan kampung lain ribut ada nggak? Bakar-bakaran rumah, perang antar suku ada nggak? Alhamdulillah. Berarti dajjal kecil sudah ada. Ya, dajjal kecil sudah ada. Yang ketiga ada binatang adabah. Ini binatang bisa ngomong kayak manusia. Pak, burung beo? Enggak kayak burung beo. Ya, nanti Allah kirim binatang itu. Alhamdulillah min dzalik. Terbitnya matahari dari barat. Ada Waalaikumsalam nih. Ya, matahari terbit dari barat. Biasanya matahari terbit dari mana? Timur, tenggelam di barat. Ini nanti terbitnya di mana? Ya Allah, itu kalau udah begitu, biasanya gravitasi bumi, susunan alam semesta, ya, aturan alam semesta jadi berantakan. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ada Ya'juj dan ada gerhana di timur, di barat, di Jazirah, banyak gerhana. Ya, kemudian api muncul dari Yaman menggiring, bukan mengiring ya, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Alhamdulillah min dzalik. Semoga kita semua nggak ketemu sama 10 tanda-tanda ini. Kita sudah meninggal sebelum tanda-tanda ini jadi. Pak, tapi saya pengen ketemu lagi Isa. Jangan, kalau bisa. Biarkan generasi-generasi yang terbaik saja yang ketemu bisa. Ya, kita kalau bisa meninggal sebelum hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah tadi Pak Guru menjelaskan PowerPoint ya dari materi awal sampai akhir, sekarang tugas kalian adalah membuat mind mapping dari poin-poin ini ya, mulai dari pengertian, macam-macam, ayat-ayatnya, nama-namanya, tanda-tandanya, berbagai peristiwa, hikmah dan perilaku beriman kepada hari kiamat atau hari akhir.
menyampaikan hasil mapping. Satu, pengertian. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh proses kehidupan makhluk di dunia. Dua, macam-macam hari kiamat. Ditunjuk, tulisannya ditunjuk. Kiamat kubra dan kiamat kubra. Terus, maju, ditunjuk. Sampai dua, Yang kencang suaranya. Terus, Tanda-tanda hari kiamat. Kabut, Dajjal, binatang yang berbicara, terbitnya matahari dari timur, adanya Yajuj Majuj. terus, Langsung kencang suaranya. Ya, terus hikmahnya yang kenceng neng. meningkatkan Tak, ketakwaan, terus berperilaku baik dan benar, selalu bersabar, tidak bakhil atau terus. Aku terakhir baca lagi. perilaku rajin beribadah, mematuhi perintah Allah, taat pada orang tua dan guru. Ya, demikian gitu. Demikian hasil mapping dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ya, tepuk tangan. Baik anak-anak, setelah teman kalian dari kelompok 4 tadi persentase, maka pembelajaran hari ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kalian pelajari mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mengambil hikmahnya tentang hari kiamat, bahwa hidup ini sementara. Dengan hidup sementara, kita akan mempersiapkan sebanyak-banyaknya buat bekal nanti di akhir. Paham? Kita akan bertemu lagi minggu depan, masih pembahasan yang sama ya, buat teman-teman yang belum presentasi. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Silakan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك